Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Duhran TV. Pada kesempatan kali ini Pak Du akan menjelaskan bagaimana seseorang itu menjadi wali. Simak baik-baik, jangan lupa like, subscribe, and share. Bagaimana seseorang menjadi wali? Seseorang itu menjadi wali dengan beberapa cara. Salah satunya adalah karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya seorang menjadi wali karena mendapat karunia dari Allah meskipun ia tidak pernah dibimbing oleh seorang syekh mursyid. Allah berfirman yang artinya Allah menarik kepada agama ini orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang suka kembali kepadanya. Surah Asy-Syu'ara ayat 13. Yang kedua, seseorang bisa menjadi wali karena usaha dari orang tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, seorang yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan perang kepadanya. Tidak seorang pun dari hambaku yang mendekat dirinya kepadaku dengan amal-amal fardu ataupun amal-amal sunnah sehingga aku menyayanginya, maka pendengarannya, pandangannya, tangannya, dan kakinya aku beri kekuatan. Jika ia memohon sesuatu atau memohon perlindungan, maka aku akan berkenan mengabulkan permohonannya dan melindunginya. Belum aku merasa berat untuk melaksanakan sesuatu yang aku kehendaki seberat ketika aku mematikan seorang mukmin yang takut mati dan aku takut mengecewakannya. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaannya adalah, apakah seseorang wali mengetahui bahwa dirinya seseorang wali? Tentang hal ini para ulama mempunyai dua pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa seorang wali tidak mengetahui bahwa dirinya adalah seorang wali, sebab ada kemungkinan pengetahuannya tentang dirinya dapat menghilangkan rasa takutnya kepada Allah dan ia merasa senang. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa seorang wali tahu bahwa dirinya seorang wali. Syekh Al-Qushairi berkata, menurut kami tidak semua wali mengetahui bahwa dirinya seorang wali, tetapi ada pula yang mengetahui bahwa ia adalah seorang wali. Jika seorang wali mengetahui bahwa dirinya seorang wali, maka pengetahuannya itu adalah sebagian dari karomahnya yang sengaja diberikan kepadanya secara khusus. Risalah Al-Qushairiyah jilid 2 halaman 662. Para subscriber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatan para wali Allah. Seperti para nabi-nabi dan rasul-rasul yang martabat serta kedudukan mereka tidak sama di antara satu sama lain, para aulia juga diberi martabat berlainan. Di kalangan para anbiya dan rasul yang jumlahnya sangat banyak itu, nabi lebih 124.000 dan rasul 315, yang wajib diketahui hanya 25 orang saja, sedangkan yang lainnya tidak wajib diketahui. Dari 25 orang nabi dan rasul itu ada pula 5 orang yang dikaruniakan martabat tinggi yang dipanggil dengan ulul azmi, yaitu yang kita singkat dengan Nimim, Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para aulia juga mempunyai martabat yang berbeda-beda, namun tidak ada siapa yang dapat mengenal pasti siapakah di antara para aulia itu yang tertinggi martabatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena fungsi atau peranan para nabi dan rasul. Seperti dijelaskan dahulu, para nabi dan rasul yang diutus kepada manusia harus membuktikan bahwa mereka dibekalkan oleh mukjizat yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Tetapi para aulia tidak wajib membuktikan diri mereka sebagai aulia melalui karomah yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Bahkan para aulia dikehendaki merahasiakan kewalian mereka, apalagi martabat mereka, kecuali dalam keadaan darurat atau terdesak saja. Sebab itu para aulia tidak dapat dikenal pasti yang lebih tinggi martabatnya daripada yang lain, sedangkan bilangan mereka sangat banyak. Mungkin martabat para aulia itu dapat dikenal hanya melalui karomah mereka, sedangkan karomah mereka pun tidak wajib dipertontonkan kepada orang ramai kecuali jika terdesak.
Tingkatan para wali dapat dibagikan kepada beberapa tingkatan sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang terbatas jumlahnya di setiap masanya, tetapi ada pula yang tidak terbatas jumlahnya. Sehubungan dengan hal ini, Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi memberikan penjelasan tentang tingkatan dan pembagian para wali seperti yang diterangkan dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah pada bab ke-73 yang diringkas oleh Syekh Nawawi dalam Muqaddimah Tabaqat Sughronya sebagai berikut. Pembagian wali-wali Allah. 1. Al-Aqtab. Al-Aqtab berasal dari kata tunggal Al-Qutub yang berarti penghulu. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Al-Aqtab adalah derajat kewalian yang tertinggi. Jumlah wali yang mempunyai derajat tersebut hanya terbatas seorang saja untuk setiap masanya, seperti Abu Yazid Al-Bustami dan Ahmad Ibnu Harun Rashid Asy-Syi'ti. Di antara mereka ada yang mempunyai kedudukan di bidang pemerintahan, meskipun tingkatan takarubnya juga mencapai derajat tinggi seperti para khulafaur rasyidin, Al-Hasan Ibnu Ali, Umar bin Abdul Aziz, dan Al-Mutawakkil. Tingkatan yang kedua, Al-Immah. Al-A'immah berasal dari kata tunggal imam yang mempunyai arti pemimpin. Setiap masanya hanya ada 2 orang saja yang dapat mencapai derajat Al-A'immah. Keistimewaannya ada di antara mereka yang pandangannya hanya tertumpu ke alam malakut saja, ada pula yang pandangannya hanya tertumpu di alam malaikat saja. Ketiga, Al-Autad. Al-Autad berasal dari kata tunggal Al-Watad yang mempunyai arti pasak. Yang memperoleh derajat Al-Autad hanya ada 4 orang saja di setiap masanya. Kami menjumpai seorang di antara mereka di kota Fes di Maroko. Mereka tinggal di utara, di timur, di barat, dan di selatan bumi. Mereka bagaikan penjaga di setiap pelosok bumi. Yang keempat, Al-Abdal. Al-Abdal berasal dari kata badal yang mempunyai arti menggantikan. Yang memperoleh derajat Al-Abdal itu hanya ada 7 orang dalam setiap masanya. Setiap wali Abdal ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga suatu wilayah di bumi ini. Dikatakan di bumi ini mempunyai 7 daerah. Setiap daerah dijaga oleh seorang wali Abdal. Jika wali Abdal itu meninggalkan tempatnya, maka ia akan digantikan oleh yang lain. Ada seorang yang bernama Abdul Majid bin Salamah pernah bertanya pada seorang wali Abdal yang bernama Mu'az bin Ashrash, amalan apa yang dikerjakannya sampai ia menjadi wali Abdal? Jawab Mu'az bin Ashrash, para wali Abdal mendapatkan derajat tersebut dengan 4 kebiasaan, yaitu sering lapar, gemar beribadah di malam hari, suka diam, dan mengasingkan diri. Yang kelima, An-Nuqaba. An-Nuqaba berasal dari kata tunggal Naqib yang mempunyai arti ketua suatu kaum. Jumlah wali Nuqaba dalam setiap masanya hanya ada 12 orang. Wali Nuqaba itu diberi karomah mengerti sedalam-dalamnya tentang hukum-hukum syariat, dan mereka juga diberi pengetahuan tentang rahasia yang tersembunyi di hati seseorang. Selanjutnya, mereka pun mampu untuk meramal tentang watak dan nasib seseorang melalui bekas jejak kaki seorang yang ada di tanah. Sebenarnya hal ini tidaklah aneh kalau ahli jejak dari Mesir mampu mengungkap rahasia seorang setelah melihat bekas jejaknya. Apakah Allah tidak mampu membuka rahasia seorang kepada seorang walinya? Tingkatan yang keenam, An-Nujaba. An-Nujaba berasal dari kata tunggal Najib yang mempunyai arti bangsa yang mulia. Wali Nujaba pada umumnya selalu disukai orang, di mana saja mereka mendapatkan sambutan orang ramai. Kebanyakan para wali tingkatan ini tidak merasakan diri mereka adalah para wali Allah. Yang dapat mengetahui bahwa mereka adalah wali Allah hanyalah seorang wali yang lebih tinggi dari derajatnya. Setiap zaman jumlah mereka hanya tidak lebih dari 8 orang. Yang ketujuh, Al-Khawariyun. Al-Khawariyun berasal dari kata tunggal khawari yang mempunyai arti penolong. Jumlah wali Khawari ini hanya ada 1 orang saja di setiap zamannya. Jika seorang wali Khawari meninggal, maka kedudukannya akan diganti orang lain. Di zaman Nabi, hanya sahabat Zubair bin Awam saja yang mendapatkan derajat wali Khawari, seperti yang dikatakan oleh sabda Nabi, setiap Nabi mempunyai Khawari. Khawariku adalah Zubair bin Awam. Walaupun pada waktu itu Nabi mempunyai cukup banyak sahabat yang setia dan selalu berjuang di sisi beliau, tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian karena beliau tahu bahwa hanya Zubair saja yang meraih derajat wali Khawari. Kelebihan seorang wali Khawari biasanya seseorang yang berani dan pandai berhujjah. Ar-Rajabiyun.
Rajabiyun berasal dari kata Rajab. Wali Rajabiyun itu adanya hanya pada bulan Rajab saja. Mulai awal Rajab hingga akhir bulan mereka itu ada. Selanjutnya keadaan mereka kembali biasa seperti semula. Setiap masa jumlah mereka hanya ada 40 orang saja. Para wali Rajabiyun ini berpecah di berbagai wilayah. Di antara mereka ada yang saling mengenal, tetapi kebanyakan tidak. Disebutkan bahwa ada sebagian orang wali dari wali Rajabiyun yang dapat melihat hati orang-orang Syiah melalui kasyaf. Ada 2 orang Syiah yang mengaku sebagai ahlu sunnah di hadapan seorang wali Rajabiyun, lalu keduanya diusir karena wali Rajabiyun itu melihat keduanya berupa 2 ekor babi, sebab keduanya membenci Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat lain. Keduanya hanya mencintai Ali dan sejumlah sahabatnya. Ketika keduanya bertanya kepadanya, maka si wali tersebut berkata, "Aku lihat kamu berdua berupa 2 ekor babi karena kamu menganut mazhab Syiah dan membenci para sahabat Nabi." Ketika pria itu disadari kebenarannya oleh keduanya, maka keduanya mengaku benar dan segera memohon ampun kepada Allah. Demikianlah kisah kasyaf seorang wali Rajabiyun. Pada umumnya di bulan Rajab, sejak awal harinya para wali Rajabiyun menderita sakit sehingga mereka tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya. Selama bulan Rajab mereka senantiasa mendapat berbagai pengetahuan secara kasyaf, kemudian mereka memberitahukannya kepada orang lain. Anehnya penderitaan mereka hanya berlangsung di bulan Rajab. Setelah bulan Rajab berakhir, maka kesehatan mereka kembali seperti semula. Al-Khotamiyun yang ke-9. Al-Khotamiyun berasal dari kata khotam yang mempunyai arti penutup atau penghabisan. Maksudnya derajat Al-Khotamiyun adalah sebagai penutup para wali. Jumlah mereka hanya seorang. Tidak ada derajat kewalian umat Muhammad yang lebih tinggi dari tingkatan ini. Jenis wali ini hanya akan ada di akhir masa, yaitu ketika Nabi Isa alaihissalam datang kembali. Di antaranya ada para wali yang hatinya seperti Nabi Adam alaihissalam. Jumlah mereka hanya 300 orang. Sabda Nabi Muhammad SAW, mereka berhati seperti hati Adam alaihissalam. Mereka diberi anugerah tersendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhyiddin berkata, jumlah wali jenis ini bukan hanya 300 orang saja di kalangan umatnya, tetapi ada juga di kalangan umat-umat lain. Tentang keberadaan mereka hanya dapat diketahui secara kasyaf. Setiap masanya dunia tidak pernah kosong dari keberadaan mereka. Mereka mempunyai budi pekerti ilahi. Mereka amat dekat di sisi Allah. Doa mereka selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senang dengan doa, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami suka menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak berkenan memberi ampunan dan kasih sayang kepada kami, pasti kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Di antara mereka ada pula yang berhati seperti Nabi Nuh alaihissalam. Jumlah mereka hanya 40 orang di setiap zamannya. Hati mereka seperti hatinya Nabi Nuh alaihissalam. Beliau adalah Nabi dan Rasul pertama. Mereka suka berdoa seperti doa Nabi Nuh alaihissalam yang artinya, "Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan siapa saja dari orang beriman, lelaki ataupun wanita yang masuk ke dalam rumahku, dan jangan Engkau tambahkan bagi orang-orang yang berbuat aniaya kecuali kebinasaan." Tingkatan wali dari jenis ini sukar diraih orang, sebab ciri khas mereka sangat keras dalam menegakkan agama, seperti sifat Nabi Nuh alaihissalam. Mereka selalu memperhatikan seperti Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang beribadah selama 40 hari dengan penuh ikhlas, maka akan terpancar ilmu hakikat dari lubuk hatinya ke lidahnya. Di antaranya pula ada yang berhati seperti hati Nabi Ibrahim. Jumlah wali jenis ini hanya ada 7 orang dalam setiap zamannya. Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang mereka dalam salah satu sabdanya, mereka suka dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang artinya, "Tuhanku, berikan kepadaku kebijaksanaan dan ikutkan aku kepada orang-orang saleh." Mereka diberi keistimewaan yang luar biasa. Hati mereka dibersihkan dari rasa ragu, rasa dengki, rasa buruk sangka terhadap Khalik maupun makhluk. Mereka terlindung dari sembarang perbuatan buruk. Syekh Muhyiddin berkata, "Aku pernah menemui salah seorang dari jenis wali tersebut. Aku kagum dengan kemuliaan budi pekertinya, luas pengetahuannya, dan kesucian hatinya, sampai aku beranggapan bahwa kesenangan surga telah dipercepatkan baginya. Di antaranya pula ada yang berhati seperti hati malaikat Jibril. Jumlah wali jenis ini hanya ada 5 orang saja dalam setiap zaman. Rasulullah SAW pernah menyebut tentang mereka dalam salah satu sabdanya, mereka diberi kekuatan seperti yang diberikan kepada malaikat Jibril yang amat kuat.
Di hari kiamat kelak, mereka akan dikumpulkan dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril senantiasa membantu rohani mereka sehingga mereka selalu terpimpin. Di antaranya pula ada yang berhati seperti hati malaikat Mikail alaihissalam. Jumlah mereka hanya ada 3 orang saja dalam setiap masanya. Keistimewaan mereka suka berlemah lembut terhadap semua orang, dan mereka diberi kekuatan seperti malaikat Mikail. Di antaranya pula ada yang berhati seperti hati malaikat Israfil. Cuma mereka hanya ada 1 orang saja dalam setiap zaman. Nabi SAW pernah menyebut tentang mereka dalam salah satu sabdanya. Menurut pengamatan kami, Syekh Abu Yazid Al-Bustami termasuk salah seorang dari jenis wali ini, termasuk juga Nabi Isa alaihissalam. Syekh Al-Muhyiddin berkata, di antara tokoh-tokoh sufi ada yang diberi hati seperti Nabi Isa. Kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya pula ada yang diberi hati seperti hati Nabi Daud alaihissalam. Jumlah mereka di setiap masa hanya terbatas beberapa orang saja. Mereka diberi berbagai keistimewaan, kedudukan tinggi di dunia, dan ketebalan iman. Tingkatan yang ke-10, Rijalul Ghaib. Di antaranya pula ada yang diberi pangkat Rijalul Ghaib atau manusia-manusia misteri. Jumlah wali jenis ini hanya 10 orang di setiap masa. Mereka orang-orang yang selalu khusyuk. Mereka tidak berbicara kecuali dengan pelan atau berbisik, karena mereka merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi mereka. Mereka sangat misteri sehingga keberadaan mereka tidak banyak dikenal kecuali oleh ahlinya. Mereka selalu rendah hati, malu, dan mereka tidak banyak mementingkan kesenangan dunia. Boleh dikata segala tindak tanduk mereka selalu misteri. Di antaranya pula ada yang selalu menegakkan agama Allah. Jumlah mereka hanya 18 orang di setiap masa. Ciri khas mereka adalah selalu menegakkan hukum-hukum Allah, dan mereka bersikap keras terhadap segala penyimpangan. Syekh Abu Madian termasuk salah seorang di antara mereka. Beliau berkata kepada murid-muridnya, tampilkan kepada manusia tanda ridho kamu sebagaimana kamu menampilkan rasa ketidaksenangan kamu, dan perlihatkan kepada manusia segala nikmat yang diberikan Allah, baik yang zahiriyah maupun batinah, seperti yang dianjurkan Allah dalam firman-Nya berikut. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaknya engkau menyebut-nyebutnya sebagai tanda bersyukur. Surat Ad-Duha ayat 11. Tingkatan berikutnya, Rijalul Quwatul Ilahiyah. Di antaranya pula ada wali yang dikenal dengan nama Rijalul Quwatul Ilahiyah, artinya orang-orang yang diberi kekuatan oleh Tuhan. Jumlah mereka hanya 18 orang saja di setiap zaman. Wali jenis ini mempunyai keistimewaan, yaitu sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan terhadap orang-orang yang suka memperkecilkan agama. Sedikitpun mereka tidak takut oleh kritikan orang. Di kota Fes ada seorang yang bernama Abu Abdullah Ad-Daqaq. Beliau dikenal sebagai seorang wali dari jenis Rijalul Quwatul Ilahiyah. Di antaranya pula ada jenis wali yang sifatnya keras dan tegas. Jumlah mereka hanya ada 5 orang di setiap zaman. Meskipun watak mereka tegas, tetapi sikap mereka lemah lembut terhadap orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Tingkatan berikutnya, Rijalul Hanani wal Atfil Illah. Di antaranya pula ada jenis wali yang dikenal dengan nama Rijalul Hanani wal Atfil Illah, artinya mereka yang diberi rasa kasih sayang Allah. Jumlah mereka hanya ada 15 orang di setiap zamannya. Mereka selalu bersikap kasih sayang terhadap manusia, baik terhadap yang kafir maupun yang mukmin. Mereka melihat manusia dengan pandangan kasih sayang karena hati mereka dipenuhi rasa insaniyah yang penuh rahmat. Tingkatan berikutnya, Rijalul Haibah wal Jalal. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Rijalul Haibah wal Jalal. Jumlah mereka hanya 4 orang di setiap masa. Jenis wali tingkatan ini dikenal sebagai orang-orang yang hebat dan mengagumkan. Meskipun sifat mereka lemah lembut, tetapi orang-orang yang menemui mereka akan tunduk. Mereka tidak dikenal di bumi, tapi mereka adalah orang-orang yang dikenal di langit. Di antara mereka ada yang mempunyai hati seperti Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang mempunyai hati seperti Nabi Syuaib, Nabi Soleh, dan Nabi Hud. Syekh Muhyiddin berkata, aku pernah menemui wali golongan ini di kota Damsyik. Tingkatan berikutnya, Rijalul Fathi. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Rijalul Fathi, artinya rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala selalu terbuka bagi mereka. Jumlah mereka hanya ada 24 orang di setiap masanya. Jumlah mereka sama dengan bilangan jam, yaitu 24 orang. Meskipun demikian, mereka tidak pernah berkumpul di satu tempat dalam jumlah sebanyak itu. Adanya mereka menyebabkan terbukanya pintu-pintu pengetahuan, baik yang nyata maupun yang rahasia. Tingkatan berikutnya, Rijalul Ma'arif al-Ula.
Di antaranya pula ada yang termasuk dalam kelompok Rijalul Ma'arif al-Ula. Jumlah mereka hanya 7 orang di setiap masa. Mereka termasuk wali-wali tingkatan tinggi. Hampir setiap saatnya mereka naik ke alam malakut. Mereka adalah orang-orang pilihan. Tingkatan berikutnya Rijalu Tahtil Asfal, yaitu mereka yang berada di alam terbawah di bumi. Jumlah mereka tidak lebih dari 21 orang di setiap masa. Ciri khas wali ini adalah hati mereka selalu hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan berikutnya Rijalul Imtadil Ilai wal Kaun. Di antaranya adalah mereka yang selalu mendapat karunia ilahi. Jumlah mereka tidak lebih dari 3 orang di setiap masa. Mereka selalu mendapat pertolongan Allah untuk menolong manusia sesamanya. Sikap mereka dikenal lemah lembut dan berhati penyayang. Mereka senantiasa menyalurkan anugerah-anugerah Allah kepada manusia. Pokoknya adanya mereka menunjukkan berpanjangannya kasih sayang Allah kepada makhluknya. Tingkatan berikutnya Ilahiyun Rahmaniyun, yaitu manusia-manusia yang diberi rasa kasih sayang yang luar biasa. Jumlah mereka ini hanya 3 orang di setiap masa. Sifat mereka seperti wali-wali abdal, meskipun mereka tidak termasuk di dalamnya. Kegemaran mereka suka mengkaji firman-firman Allah. Tingkat berikutnya Rijalul Istitoh, yaitu manusia-manusia yang selalu mendapat pertolongan Allah. Jumlah mereka hanya seorang dalam setiap masa. Yang termasuk kelompok ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka selalu menolong manusia dan mereka sangat ditakuti. Tingkatan berikutnya adalah Rijalul Ghina Billah. Di antaranya pula ada yang termasuk golongan ini adalah orang-orang yang tidak memerlukan kepada manusia sedikit pun. Jumlah mereka hanya 2 orang di setiap masanya. Mereka selalu mendapat siraman rohani dari alam malakut, sehingga kelompok ini tidak memerlukan kepada bantuan siapapun selain bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan berikutnya adalah Rijalul Ainut Tahkim Waz-Zawaid, yaitu jumlah mereka hanya 10 orang di setiap zamannya. Mereka senantiasa meningkatkan keyakinannya terhadap masalah-masalah yang gaib. Seluruh hidup mereka terlihat aktif di semua aktivitas ibadah. Tingkatan berikutnya adalah Rijalul Istiqaq, yaitu mereka yang selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah mereka hanya 5 orang di setiap zamannya. Kegemaran mereka hanya memperbanyak sholat di siang hari dan di malam hari. Tingkatan berikutnya adalah Al-Mulamatiyah, yaitu mereka tergolong dari wali derajat tinggi. Pimpinan tertingginya adalah Muhammad SAW. Mereka sangat berhati-hati dalam melaksanakan syariat Islam. Segala sesuatu mereka tempatkan di tempatnya yang tepat. Tindak tanduk mereka selalu didasari rasa takut dan hormat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tentu keberadaan mereka sangat diperlukan. Meskipun mereka tidak terbatas, ada kalanya jumlah mereka meningkat, tetapi ada kalanya juga jumlah mereka berkurang. Tingkatan berikutnya Al-Fuqara. Jumlah mereka ada kalanya meningkat dan ada kalanya berkurang. Ciri khas mereka, ia selalu merendahkan diri. Mereka merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan berikutnya adalah As-Sufiyah. Jumlah mereka tidak terbatas. Mereka dikenal sebagai wali yang amat luhur budi pekertinya. Mereka selalu menghias diri dengan kebajikan-kebajikan yang sesuai dengan ketinggian budi pekerti mereka. Tingkatan berikutnya adalah Al-Ibad. Di antaranya adalah mereka dikenali sebagai orang-orang yang suka beribadah. Intinya, ibadah merupakan kegiatan mereka sehari-hari. Mereka suka mengasihkan diri di gunung-gunung, di lembah-lembah, dan di pantai-pantai. Di antara mereka ada yang bekerja, tetapi kebanyakan dari mereka meninggalkan semua kegiatan duniawi. Puasa sepanjang masa dan beribadah di malam hari merupakan syiar mereka. Sebab menurut mereka dunia ini adalah tempat untuk menyuburkan amal-amal di akhirat. Abu Muslim Al-Khawlani adalah di antara wali tingkatan ini. Biasanya jika ia merasa letih ketika beribadah di malam hari, maka ia memukul kedua kakinya seraya berkata, "Kamu berdua lebih pantas dipukul dari binatang ternakku." Tingkatan berikutnya adalah Az-Zuhad. Mereka termasuk orang-orang yang suka meninggalkan kesenangan duniawi. Mereka mempunyai harta, tetapi mereka tidak pernah menikmatinya sedikit pun, sebab seluruh hartanya mereka nafkahkan kepada jalan Allah. Sayyid Muhyiddin berkata,
di antara bapak saudaraku ada yang tergolong dari wali tingkatan ini. Disebutkan bahwa Syekh Abdullah At-Tunisi, seorang ahli ibadah di masanya, ia dikenal sebagai salah seorang wali az-zuhad. Pada suatu hari, penguasa kota Tilmasan menghampiri tempat Syekh Abdullah seraya berkata kepadanya, "Wahai Syekh Abdullah, apakah aku boleh sholat dengan pakaian kebesaranku ini?" Mendengar pertanyaan itu, Syekh Abdullah tertawa. Tanya si penguasa, "Mengapa engkau tertawa, wahai Syekh?" Jawab Syekh Abdullah, "Aku tertawa karena lucunya pertanyaanmu tadi. Sebab mengapa engkau bertanya kepadaku seperti itu, padahal pakaianmu dan makananmu dari harta yang haram." Mendengar jawaban Syekh Abdullah seperti itu, maka si penguasa menangis dan menyatakan taubatnya kepada Syekh. Selanjutnya ia meninggalkan kekuasaannya demi untuk mengabdikan diri kepada Syekh Abdullah, sehingga beliau berkata, "Mintalah doa kepada Yahya bin Yafan. Sesungguhnya ia adalah seorang penguasa dan seorang ahli zuhud. Andai kata aku diuji sepertinya, mungkin aku tidak dapat melaksanakannya." Demikianlah tingkatan para wali menurut Ibnu Arabi. Masih ada beberapa tingkatan yang belum kami bahas. Mudah-mudahan kita semua termasuk atau suatu saat nanti kita dimasukkan dalam golongan-golongan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, subscribe, and share agar kebaikan selalu menyertai kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.